Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita di hadapan akhlak para salaf, para generasi terdahulu. Kita sampai pada pembahasan, ada satu riwayat yang belum kita baca di bab bagaimana para generasi terdahulu itu tafaqquh fid din atau memahami agama. Wa kharaja Abu Ishaq al-Faqih ma'a Abi Yazid wa qala hum ahlul qiblah wa ulaika laysu ahla qiblah wa hum banu aduwillah fa in dhafarna bihim lam nadkhul tahta ta'ati Abi Yazid li'annahu khariji. Ya, ini masih terkait dengan riwayat yang sebelumnya telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang seorang khawarij, seorang yang berpemahaman khawarij itu hendak memberontak kepada Daulah Abidiyah. Daulah Abidiyah ini adalah daulah Syiah, ya, Fatimiyah, yang juga dikenal dengan Daulah Fatimiyah, yang awalnya terbentuk di Al-Maghrib di Maroko, kemudian setelah itu, ya, setelah 100 tahun lebih di Maroko, kemudian pindah ke Mesir. Yang ini kemudian diberantas oleh Al-Ayyubi. Ya, jadi akan tetapi sebelumnya, ketika masih di Maroko, maka ada seorang khawarij yang ingin memberontak kepada Daulah Abidiyah. Alasannya karena, sebagaimana yang telah kita jelaskan di riwayat sebelumnya, karena kekufuran yang mereka lakukan, ya, yakni mereka menisbatkan Abu Qudza'ah Ad-Da'i itu memiliki status yang sama seperti Rasulullah SAW. Maka akhirnya ketika ada seorang khawarij yang hendak melakukan pemberontakan seperti itu, Ahlus Sunnah pada saat itu berbeda pendapat. Ahlus Sunnah pada saat itu berbeda pendapat. Apakah kita mendukung Abu Yazid Al-Khariji ini atau kita diam saja? Maka istihad sebagian ulama Ahlus Sunnah pada saat itu adalah wajib, justru wajib berjuang bersama Abu Yazid Al-Khariji. Ala kulli hal, itu adalah istihad mereka, dan akhirnya, ya, terjadilah yang terjadi, yakni mereka berjuang bersama Abu Yazid Al-Khariji. Dan perkataan dari Abu Ishaq, seorang ulama Ahlus Sunnah pada saat itu, salah satu yang berpendapat kita harus, yakni, berjuang bersama Abu Yazid Al-Khariji walaupun mereka khawarij. Abu Ishaq ini berkata, hum ahlul qiblah, mereka ini adalah ahlul qiblah, yakni khawarij itu masih teranggap sebagai kaum muslimin. Nah, ini juga khilaf di kalangan para ulama Ahlus Sunnah. Apakah khawarij masih termasuk muslim atau tidak? Tapi ya, ini pendapat Abu Ishaq, hum ahlul qiblah, mereka adalah kaum muslimin. Wa ulaika laisu ahla qiblah. Adapun Daulah Abidiyah bukan ahlu qiblah, karena kekufuran yang mereka kerjakan tersebut itu sudah keterlaluan. Wahum banu aduwillah, mereka adalah keturunan musuh-musuh Allah. Fa in dhafarna bihim lam nadkhul tahta ta'ati Abi Yazid li'annahu khariji. Kalau kita menang melawan Daulah Abidiyah, maka kita tidak masuk dalam ketaatan terhadap Abu Yazid karena dia adalah seorang khawarij. Ya, sebagaimana yang telah Anda sebutkan tadi, ini perkara khilaf di kalangan para ulama Ahlus Sunnah pada saat itu. Apakah kita tolong menolong dengan yang sesama muslim tapi bukan Ahlus Sunnah, bahkan ahlul bid'ah, yakni orang yang mengerjakan berbagai bid'ah dan penyimpangan seperti khawarij. Khawarij kalau di zaman ini orang-orang yang melakukan terorisme dan seterusnya, begitu ya, melawan musuh bersama, yakni orang kafir Daulah Abidiyah. Nah, ini pembahasan yang besar di kalangan ulama Ahlus Sunnah. Dan pendapat yang Anda lebih cenderung adalah sebisa mungkin hindari. Sebisa mungkin hindari, kecuali kalau ada kebutuhan yang besar sekali atau bahkan mendekati darurat. Wallahu a'lam, kita tidak tahu bagaimana kondisi detail pada saat itu, betul tidak? Jadi kita biarkan tarikh seperti itu. Memang para ulama Ahlus Sunnah pada saat itu khilaf
Tetapi yang menjadi PR kita sekarang adalah bagaimana kita menyikapi misalkan kondisi kontemporer di zaman ini. Maka poin yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, yang namanya pemberontakan itu tidak boleh dilakukan. Ya, tidak boleh dilakukan. Induk dari seluruh nikmat, ya, adalah nikmat aman. Induk dari seluruh nikmat di suatu negeri adalah nikmat aman dan stabilitas. Itu mengapa Islam, maqasid syariah, maksud syariat, tujuan syariat adalah mewujudkan nikmat aman tersebut, menunjukkan nikmat stabilitas tersebut. Itu mengapa Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti, ya, yaitu harus as-sam'u wa ta'ah, ya, harus mendengar dan taat kepada ulil amri ketika itu bukan dalam perkara maksiat, walaupun yang memerintah adalah budak Habasyi, budak Ethiopia. Jadi secara syariat tidak mungkin seorang budak itu menjadi ulil amri bagi orang-orang merdeka. Jadi bagaimana caranya seorang budak bisa menjadi ulil amri? Nah, dengan cara yang tidak valid. Tetapi ketika dia sudah menjadi ulil amri misalkan, walaupun dengan cara yang tidak valid, cara yang haram, cara yang curang dan macam-macam, tapi ketika sudah menjadi ulil amri, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat dalam perkara ketaatan. Ataupun ketika mereka ulil amri mengerjakan kemaksiatan atau kezaliman, kita nasihati dengan adab yang baik. Dan adab yang baik tersebut adalah tidak turun ke jalan. Menasihati dengan turun ke jalan itu bukan merupakan adab yang baik yang diajarkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu prinsip utama dari Ahlussunnah. Kemudian prinsip yang kedua adalah tidak boleh kemudian kita bermudah-mudahan bermajelis bersama ahlul bidah, ya, kemudian saling tolong menolong dengan mereka kalau misalkan tidak ada kebutuhan yang mendesak. Kalau misalkan tidak ada kebutuhan yang mendesak, maka ulama ketika mereka ulama Ahlus Sunnah ketika mereka mewasiatkan kepada masyarakat, kepada murid-muridnya, ketika misalkan ada seorang yang menyimpang, maka walaupun dia membacakan Al-Quran, tutup telinga. Kenapa? Karena bisa jadi setelah membacakan ayat Al-Quran, kemudian setelah itu diselipkan dengan tafsiran-tafsirannya yang menyimpang. Ini berbahaya tentunya. Taib. Jadi itu dua kaidah umum, ya, yang dimiliki oleh seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi bukan berarti kemudian kita secara muamalah sehari-hari kemudian bermusuhan, ngajak ribut dan seterusnya. Bukan demikian, ya. Yang dimaksud adalah muamalah sehari-hari tetap berjalan sewajarnya. Adapun dalam masalah dakwah, dalam masalah ilmu syar'i, maka kita harus tegas, ini adalah yang hak, ini adalah yang menyimpang, ini adalah kebenaran, ini dalilnya, itu salah, ini dalilnya, mengapa itu salah. Dan kita membahas semua permasalahan tersebut itu secara ilmiah, bukan secara kekerasan ataupun tadi ngajak berantem dan musuhan dan seterusnya. Permusuhannya secara ilmiah, bukan permusuhannya secara fisik. Taib. Nah, tapi kita harus tegas, kalau memang itu menyimpang, khalas, menyimpang. Sekarang kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu as-salafu wa qiyaduhum lil haqq. Bagaimana para generasi terdahulu itu tunduk kepada kebenaran. Qala Az-Zahabi, hadatsana Al-Laits an Uqail an Ibn Shihab anna Aba Idris Al-Khawlani akhbarahu anna Yazid bin Umairah wa kana min ashabi Mu'adz bin Jabal qala. Az-Zahabi berkata, telah meriwayatkan kepada kami Al-Laits dari Uqail dari Ibn Shihab bahwa Abu Idris Al-Khawlani mengabarkan atau dikabarkan kepada Abu Idris Al-Khawlani bahwa Yazid bin Umairah, salah satu dari murid dari Mu'adz bin Jabal, min ashabi Mu'adz bin Jabal, yang dimaksud ashab bukan teman, walaupun terjemah letterlek adalah teman, akan tapi yang dimaksud adalah murid. Wa kana min ashabi Mu'adz bin Jabal, salah satu murid Mu'adz bin Jabal yaitu Yazid bin Umairah. Masya Allah, gurunya adalah sahabat, Mu'adz bin Jabal. Qala kana la yajlisu majlisan illa qala Allahu hakamun qistun tabarakasmuhu.
Yazid bin Umairah itu menceritakan bagaimana majelis gurunya. Beliau yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tidaklah duduk di suatu majelis kecuali berkata, Allahu hakamun qistun. Allah itu adalah zat yang menetapkan hukum secara adil. Tabarakasmuhu, ya, maha terpuji namanya. Halakal murtabun, sungguh celaka orang yang meragukan poin ini, meragukan hal ini. Fadzakarul hadis, kemudian Mu'adz bin Jabal menyebutkan sebuah hadis. Intinya, yakni disebutkan di situ bahwa, atau mungkin kita sebaiknya sebutkan secara lengkap ya hadisnya. Mu'adz bin Jabal ketika setelah menyebutkan perkataan tadi, Allahu hakamun qistun halakal murtabun, Allah adalah zat yang menetapkan hukum secara adil dan sungguh celaka orang yang masih meragukan hal tersebut. Maka kemudian berkata, ya, Yazid bin Umairah muridnya berkata, Mu'adz bin Jabal yauman inna min waraikum fitanan. Faqala Mu'adz bin Jabal yauman inna min waraikum fitanan yakthuru fiha al-mal wa yuftahu fi al-Qur'an. Mu'adz bin Jabal pada suatu hari berkata, sesungguhnya setelah era kalian ini akan berlangsung sebuah fitan. Apa itu fitan? Huru-hara, musibah, ujian. Ya, jamak dari fitnah. Tapi bukan fitnah dalam bahasa Indonesia, fitnah dalam bahasa Arab yang maknanya tadi, huru-hara, musibah, ujian. Fitnah Dajjal, huru-hara Dajjal. Ya, musibah Dajjal, ujian Dajjal. Yaktsuru fihal mal. Pada saat fitan itu terjadi pada kondisi di mana harta itu melimpah. Ya, harta melimpah. Dan Al-Qur'an itu dimudahkan untuk diakses dan dipelajari. Allahul musta'an. Ini zaman ini kalau kita bandingkan dengan keterangan ini, ya, sesuai. Harta melimpah di zaman ini, kemudian Al-Qur'an bisa diakses dengan mudah. Baik oleh orang muslim ataupun orang kafir. Bisa diakses dan bisa dipelajari dan bisa, ya, ditekuni bahkan oleh orang kafir. Bukankah sudah berkali-kali Anda menceritakan tentang orang-orang orientalis yang mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran sampai sangat berilmu tapi kafir, ya, sampai bisa baca kitab Arab gundul dan tahu, ya, pembahasan-pembahasan yang dakik, tetapi kafir. Mengapa mereka melakukan hal tersebut, ya, belajar keras tapi kemudian tidak beriman? Jawabannya kemungkinan ada dua. Yang pertama karena memang punya niat buruk untuk menjatuhkan Islam, mencari-cari kelemahan yang ada di dalam Islam. Kemudian yang kedua, ya, tidak ada niatan itu, tidak ada niatan buruk tersebut, tapi mereka mempelajarinya hanya karena, ya, rasa ingin tahu. Karena ini salah satu bidang yang bisa digeluti, bidang yang menarik secara akademik. Wah, begitu ya. Dia adalah akademisi. Yang lain memilih bidang apa, oh, saya memilih dan tertarik pada bidang studi Islam, Islamic Studies, begitu ya. Sehingga akhirnya membidangi bidang tersebut, akan tapi kafir. Mahum yani yuftahu fihil Quran. Jadi di dalam fitan tersebut itu Al-Quran banyak bisa diakses dan dipelajari. Hatta ya'khudhahul mu'min wal munafiq wal rajul wal mar'ah was saghir wal kabir wal abdu wal hur. Sampai-sampai Al-Quran tersebut bisa diakses, bisa dimiliki oleh seorang mukmin, seorang munafik, seorang laki-laki, seorang perempuan, anak kecil, dewasa, hamba, orang merdeka. Semuanya bisa mengakses dan memiliki dan mempelajari Al-Quranul Karim. Sekarang apakah bisa seperti itu? Sangat bisa, betul tidak? Fayushiku qailun ay yaqula ma lin nasi la yattabi'uni wa qad qara'tul Qur'an ma hum bimuttabi'iyya hatta abtadi'a lahum ghairahu. Sampai-sampai ada orang yang berkata, mengapa orang-orang tidak mengikutiku sementara aku membaca Al-Quran? Ini orang ini haus jamaah, ya, menginginkan banyak follower. Sehingga dia berkata, aku sudah membaca Al-Quran. Ini maksudnya sudah berusaha untuk
mengajarkan mungkin Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran atau ilmu syar'i secara umum, tapi mengapa orang-orang tidak kunjung mengikutiku? Mereka tidak mengikutiku sampai aku mengada-ngadakan suatu yang baru dalam perkara agama ini, yang itu tidak ada, tidak pernah dibahas oleh orang lain sebelumnya. Yani orang ini saking inginnya mendapatkan jamaah, saking inginnya menjadi pionir, menjadi pemimpin, akhirnya apa? Akhirnya malah justru bukan mengajarkan ilmu yang sahih, tapi justru nyeleneh. Justru gimana caranya itu dapat banyak orang, dapat banyak jamaah, dapat banyak follower. Bukan gimana caranya menyampaikan al-haq, gimana caranya menjelaskan ilmu yang sahih. Maka memang menjelaskan ilmu yang sahih memang terkadang tampak membosankan. Apalagi kalau kajian kitab. Kalau kajian tematik, wah, tampaknya sangat menarik. Tapi kalau kajian kitab, kita sedikit demi sedikit bergerak dari satu halaman ke halaman berikutnya, pokoknya membosankan. Tetapi justru kunci keselamatan dunia dan akhirat adalah ketika kita mempelajari ilmu secara taksili, secara terstruktur, sedikit demi sedikit. Tentunya sembari nanti di rumah murojaah, selalu mereview, selalu mengingat dan membaca kembali ilmu yang telah dipelajari supaya tidak lupa. Itu sebuah keharusan. Tidak boleh kemudian cuma dengar di kajian, habis itu nggak pernah diingat-ingat kembali. Maka di sini pada zaman yang penuh fitan tersebut, apa yang terjadi? Ada orang yang haus jamaah, kemudian karena dia ingin mendapatkan jamaah dengan cara instan dan tidak istiqomah di atas al-haq, akhirnya dia mengada-ngadakan suatu yang baru dalam perkara agama, dan dengan cara itulah dia mendapatkan banyak jamaah. Jadi faedah yang bisa didapat dari hadis ini adalah, kalau kita ingin sekedar mencari banyaknya orang, banyaknya follower, banyaknya jamaah, maka nyelenehlah. Adakan suatu yang baru dalam perkara agama, atau berdakwahlah dengan tanpa memperhatikan adab, berdakwahlah tanpa memperhatikan rambu-rambu yang telah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Niscaya dijamin follower akan banyak meningkat. Kemudian Mu'adz bin Jabal melanjutkan, fa iyyakum mabtudi'a fa inna mabtudi'a dhalalatun wa uhadzirukum zai'atal hakim fa inna asyaitana qad yaqulu kalimatad dhalala 'ala lisanil hakim wa qad yaqulu al munafiq kalimatal haqq. Maka wajib kalian untuk berhati-hati dari apa-apa yang diada-adakan dalam perkara agama. Karena apa-apa yang diada-adakan dalam perkara agama, yakni bid'ah dan kesesatan, itu adalah apa-apa yang diadakan dalam perkara agama itu adalah kesesatan. Dan aku memperingatkan kalian dari zai'atul hakim, ketergelinciran seorang berilmu. Karena sesungguhnya syaitan itu bisa mengucapkan kalimat yang menyimpang dengan lisan seorang yang berilmu. Ini tergelincir. Orang tersebut disifati oleh Mu'adz bin Jabal sebagai al-hakim, yakni orang berilmu, orang yang memiliki hikmah, yakni ilmu. Tapi terkadang syaitan mengucapkan kalimat yang menyimpang dengan lisan orang yang berilmu tersebut, yakni orang berilmu tersebut tergelincir. Mungkin tidak, mungkin. Mungkin. Wa qad yaqulul munafiq kalimatul haq. Sebaliknya seorang munafik bisa jadi mengucapkan kalimat yang hak. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, bahkan iblis pun bisa mengucapkan kalimat yang hak. Ketika Abu Hurairah ditugasi untuk menjaga harta zakat, kemudian ada seorang syaitan yang kalau kita bisa menyebut mereka seorang syaitan, baik, sesaiton, sesejin. Datang kepada Abu Hurairah yang sedang menjaga harta zakat tersebut, kemudian mengucapkan kalimat yang hak setelah malam yang ketiga. Baik. Maka di sini Yazid bin Umairah tadi, murid Mu'adz bin Jabal, kemudian bertanya kepada Mu'adz bin Jabal,
Ma yudrini rahimakallah annal hakim qad yaqulu kalimatad dhalalah wa annal munafiq qad yaqulu kalimatal haq. Ya, Yazid bin Umairah bertanya kepada Muadz bin Jabal, apa yang membuatku bisa mengetahui rahimakallah? Yani ketika bertanya mendoakan. Sering mendoakan guru itu adalah salah satu adab dari penuntut ilmu. Apa yang bisa membuatku tahu bahwa seorang yang berilmu itu bisa jadi berkata kalimat yang menyimpang, sementara seorang munafik bisa jadi mengatakan kalimat yang hak? Maka Muadz bin Jabal menjawab, bala istanib min kalamil hakim al-mustahirat allati yuqalu laha ma hadhihi wa la yuthniyanna kadzalika anhu fa innahu la'allahu ay yuraji'a wa talaqqal haqq idza sami'tahu fa inna 'alal haqqi nuran. Ya, jadi yakni Yazid bin Umairah itu bingung bagaimana seorang berilmu bisa mengucapkan kalimat menyimpang dan seorang munafik bisa mengucapkan kalimat yang hak. Maka Muadz bin Jabal berkata, jauhilah perkataan seorang yang berilmu yang itu al-mustahirat, yakni menjadi viral karena bermasalah. Al-mustahirat yakni menjadi terkenal dan viral, banyak dibicarakan orang, menjadi perdebatan orang karena bermasalah, bukan karena hak, bukan karena kebenaran, tapi kemudian orang banyak membahasnya. Tapi yang dimaksud mustahirat di sini adalah terkenal karena dibahas oleh banyak orang, yakni dibantah dan dikritisi dan dicela dan seterusnya. Yakni jelas bahwa itu adalah kalimat yang menyimpang. Jadi hati-hati dari kalimat yang semacam ini. Akan tetapi kata Muadz bin Jabal, jangan kemudian menjauh dari orang yang berilmu tersebut. Fa innahu la'allahu ay raji', karena bisa jadi beliau rujuk setelahnya. Jadi di sini mengajarkan kepada kita bahwa ya banyak sekali faidah ya. Orang berilmu bisa tergelincir. Nah, mereka bukan malaikat. Kemudian yang kedua, ya, walaupun orang berilmu tersebut tergelincir, bisa jadi rujuk, bisa jadi kemudian taubat. Kalau memang ya ketergelinciran tersebut ada dalam masalah yang serius sekali, ya, dalam masalah yang itu penyimpangan, gitu ya, bisa jadi taubat. Maka ini ya berlaku, nasihat Muadz bin Jabal ini berlaku bagi orang yang berilmu yang memang yakni kesalahannya tersebut adalah ketergelinciran. Maka yang dari tadi kita sebut sebagai ketergelinciran, bukan memang beneran penyimpangan. Kalau orang berilmu tapi menyimpang secara yakni ilmu yang dia sampaikan secara ilmiah kita bisa melihat dia menyimpang, perkataannya 1, 2, 3, 4 dan banyak menunjukkan penyimpangan dia, ya ini memang harus ditinggalkan. Akan tapi kalau misalkan ada orang yang berilmu kemudian dalam suatu masalah mungkin tergelincir lidahnya, mungkin belum murojaah, mungkin lupa, mungkin ya ada syubhat, bisa jadi mungkin khalas, yakni memang meyakininya dan belum sampai ilmu kepadanya, bisa jadi. Maka orang berilmu seperti ini jangan dijauhi kata Muadz bin Jabal, akan tapi dinasihati. Ya, tidak disebut di perkataan di sini, akan tapi ya dari riwayat-riwayat yang lain kita menyimpulkan bahwa ketika seorang ulama yang akidahnya lurus, manhajnya lurus, tapi ada kalimat yang menyimpang yang terucap karena ketergelincirannya, maka ini jangan dijauhi, akan tapi dinasihati. Jadi di sini itu yakni kemudian dilanjutkan fa innahu la'allahu yarji' atau ayyuraji', karena bisa jadi beliau rujuk dan beliau mengikuti al-haq, dan beliau kemudian mengikuti kebenaran idza sami'ahu, ketika beliau mendengar kebenaran tersebut. Makanya harus dinasihati, makanya jangan ditinggalkan. Makanya dalam masalah tahdzir, dalam bab tahdzir ya, memperingatkan orang lain secara keras dan memperingatkan masyarakat untuk menjauhi orang tersebut, itu yang namanya tahdzir. Itu harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan serampangan dalam mentahdzir, jangan serampangan dan sembarangan dalam mentahdzir. Tapi juga kita juga harus menyadari bahwa tahdzir itu adalah bagian dari din, bagian dari agama. Jadi jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri, mengatakan bahwa tahdzir itu bukan bagian dari agama. Orang kalau sekedar mentahdzir padahal tahdzirnya benar,
sudah disebut sebagai keras sekali dan seterusnya. Nah, ini kesalahan karena tahdzir itu bagian dari din, bagian dari agama. Jadi jangan menuju ekstrim yang ini yang mengatakan bahwa setiap orang yang mentahdzir, setiap ustadz yang mentahdzir orang lain, nah ini merupakan orang yang menyimpang. Itu kesalahan karena tahdzir bagian dari din, bagian dari agama. Baca Muqaddimah Sahih Muslim misalkan, itu banyak dijelaskan di situ. Kemudian ya, jadi gak usah jauh-jauh. Muqaddimah Sahih Muslim kalau pernah dibuka Sahih Muslim ya. Nah, kemudian jangan menuju ke ekstrem kiri juga, yakni ekstrem satunya lagi, yaitu mengatakan bahwa apa-apa ada masalah tahdzir ya. Tidak boleh juga. Jadi harus dilakukan secara yakni proporsional. Dan tentunya perkara tahdzir itu bukan konsumsi orang awam ataupun penuntut ilmu. Fa inna 'alal haqqi nuran, kata Muadz bin Jabal, karena ada cahaya dalam kebenaran. Yani ketika seseorang itu memang tidak terbutakan hatinya, memang mencari kebenaran, maka dia akan mendapatkan al-haq. Kenapa? Karena di dalam al-haq tersebut ada cahaya yang bisa menyadarkan seseorang inilah kebenaran. Wa an Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an abihi qol, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayah beliau, yakni Abdullah bin Mas'ud, qala, bahwa beliau berkata, atahu rajulun faqal, ya, ada seorang yang mendatangi beliau kemudian berkata, ya Aba Abdurrahman, yakni ada seorang yang mendatangi Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, wahai Abu Abdurrahman, alimni kalimat jawami' nawafi', wahai Abu Abdurrahman, ajarkanlah kepadaku sebuah kalimat yang menggabungkan berbagai ilmu dan merupakan yakni hal yang bermanfaat. Jawami' nawafi', menggabungkan berbagai manfaat atau menggabungkan berbagai ilmu. Faqala lahu Abdullah, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, la tusyrik bihi syai'a, jangan engkau berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Zul ma'al Qur'an haitsu zala, kemudian pergilah bersama Al-Qur'an ya kemanapun Al-Qur'an itu pergi. Maksudnya ketika Al-Qur'an mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita sesuatu, maka ya kita harus yakni menuju kepada arah yang dituntunkan oleh Al-Qur'an tersebut. Wa man ja'aka bil haqqi faqbal minhu wa in kana ba'idan baghidan, wa man ja'aka bil batil faraddidhu alaihi wa in kana habiban qariban. Dan kalau ada orang yang membawa kebenaran kepadamu, maka terimalah kebenaran tersebut walaupun orang tersebut adalah orang yang jauh, walaupun orang tersebut adalah orang yang kau benci. Orang yang jauh maksudnya bukan teman dekat, bukan orang yang dikenal selama ini. Baghidon yakni orang yang dibenci secara mungkin kepribadian dibenci, atau yakni secara personal dibenci, akan tapi ketika menyampaikan kebenaran maka terima. Wa man ja'aka bil batil faraddidhu alaihi wa in kana habiban qariban, dan ketika ada seorang yang membawa kebatilan kepadamu, maka bantahlah dia, maka menjauhlah dari dia, maka menghindarilah dia, walaupun orang tersebut adalah orang yang engkau cintai, orang yang dekat denganmu. Jadi di sini Muadz bin Jabal sedang mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menerima kebenaran dari mana datangnya kebenaran tersebut. Bedakan antara menerima kebenaran dengan menuntut ilmu. Kalau menerima kebenaran harus berasal dari manapun, siapapun. Tapi kalau menuntut ilmu syar'i harus dari orang yang terpercaya ilmunya. Perhatikan, ini kaidah yang sangat penting yang banyak orang itu salah paham. Kalau menerima kebenaran, terima kebenaran dari siapapun, bahkan walaupun dari syaitan, sebagaimana yang hadis Abu Hurairah tadi, ya. Bahkan walaupun itu dari munafik, sebagaimana perkataan Muadz bin Jabal sebelumnya yang baru saja kita bacakan, seorang munafik bisa menyampaikan kalimat hak. Jadi menerima kebenaran dari siapa saja, baik dia orang dewasa, anak kecil, guru kita, murid kita, ya, atau orang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita, orang yang kita cintai, orang yang kita benci, semuanya
ketika menyampaikan al-haq, terima al-haq tersebut dari manapun datangnya. Tetapi kalau untuk menuntut ilmu syar'i, maka harus pilih-pilih, harus hati-hati. Jangan sampai salah mengambil ilmu. Jangan sampai kita menuntut ilmu dari orang yang ilmunya kurang terpercaya atau bahkan tidak terpercaya. Nah, ini bedakan antara ini dengan itu. Ini dua hal yang sangat berbeda. Baik. Dan sebaliknya, kalau ada orang membawa kebatilan, maka hindarilah dia, bantahlah dia, walaupun orang tersebut dari orang yang kita cintai atau orang yang dekat dengan kita. Ya, ini adalah kaidah yang sangat penting dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Na'am, radhiyallahu anhu. Wa an Abil Ahwas an Abdullah qala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan fa in amana wa in kafara wa in kuntum la budda muqtadina faqtadu bil mayyit fa innal hayya la tu'manu alaihi al fitnah. Dari Abul Ahwas, dari Abdullah, bahwa beliau berkata, janganlah kalian itu taklid kepada seseorang, janganlah menggantungkan agama kalian kepada seseorang. Taklid itu berasal dari qallada yuqallidu taqlidan, maknanya adalah seseorang yang mengikatkan tali di lehernya, kayak binatang ternak. Kemudian orang tersebut menyerahkan tali kepada orang lain, pegang tali ini, anak ngikutin antum kemanapun antum pergi, kayak binatang ternak. Itu namanya taklid. Ya, secara bahasa itu maknanya. Tetapi secara istilah syar'i, maka kata taklid itu ada dua makna. Makna yang positif dan makna yang negatif. Kalau makna bahasa itu bisa juga ada makna positif, ada makna negatif. Makna positif kalau kita bicara binatang ternak, makna negatif kalau kita bicara orang, betul tidak? Kita sendiri mengikatkan tali ke leher kita, kemudian talinya di ujung yang satunya diserahkan kepada orang lain. Silakan. Adapun secara istilah syar'i, maka taklid ada dua makna juga, makna positif dan makna negatif. Makna positifnya adalah taklid yang dilakukan oleh orang yang memang wajib taklid, diperintahkan untuk taklid oleh syariat. Contohnya apa? Contohnya orang awam yang tidak tahu perkara masalah fikih misalkan, kemudian apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Jadi diperintahkan untuk bertanya. Ini taklid, ya. Diperintahkan untuk bertanya kepada ahli ilmu tersebut. Mengapa disebut taklid? Karena bukan dia yang beristihad. Lawan dari taklid adalah istihad. Orang awam nggak bisa beristihad. Tapi kemudian muncul masalah muamalat kontemporer, apakah boleh ana nabung emas di lembaga tertentu misalkan, apakah transaksi di situ halal atau haram, apakah ada riba, apakah ada gharar, apakah macam-macam. Orang awam tidak bisa menilainya. Maka apa yang harus dilakukan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Maka ini yang namanya taklid yang maknanya positif. Adapun taklid yang maknanya negatif adalah ketika seseorang itu melakukan taklid buta atau fanatik buta, walaupun orang tersebut benar ataupun salah selalu diikuti. Karena ta'assub, karena fanatik, ada fanatisme. Jadi menjadikan standar wala wal bara kepada orang tersebut. Orang tersebut pasti benar, adapun orang yang berselisih dengan orang tersebut pasti salah. Ini adalah fanatik buta. Maka perkataan Abdullah di sini, wallahu alam, zahirnya adalah Abdullah bin Mas'ud, janganlah kalian taklid kepada seseorang dalam masalah agama. Kalau dia beriman maka orang tersebut beriman, kalau dia kufur maka orang tersebut juga kufur. Dan janganlah dan kalau kalian ingin mencari teladan, maka janganlah kalau kalian ingin mencari teladan, maka teladanilah orang mati. Karena sesungguhnya orang yang masih hidup itu belum selamat fitnah dari dia, belum selamat musibah dari dia. Jadi maksudnya adalah kalau kita ingin menjadikan seorang sebagai teladan,
maksudnya yakni mengikuti akidahnya, manhajnya, maka ikutilah orang-orang yakni para ulama yang telah meninggal dunia, yang dikenal sebagai ulama Ahlus Sunnah. Ya, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, dari kalangan para tabi'in, imam mazhab, kemudian imam ahli hadis, ya Al-Bukhari, Muslim dan seterusnya. Kemudian para ulama Ahlus Sunnah setelahnya dari generasi ke generasi. Mereka para ulama yang telah kita ketahui sampai akhir hayat mereka, mereka istiqomah di atas hak. Mereka istiqomah di atas hak. Adapun kalau kita mau mencari teladan, maksudnya teladan yang benar-benar kita yakni teladani begitu ya, dari orang yang masih hidup, nah belum tentu orang yang masih hidup ini selamat sampai akhir hidupnya. Jadi oleh karena itu ketika kita bukan berarti kemudian kita nggak belajar kepada guru, ya, nggak belajar kepada, yakni nggak duduk di majelis ilmu, di majelis kajian. Kenapa? Gurunya masih hidup. Itu buktinya masih bicara di depan. Ya, nah, nggak ada orang mati bisa bikin kajian di masjid di depan. Kalau ada maka antum harus makan, mungkin belum makan. Baik. Jadi itu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.